Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar sekalian, saudara-saudariku semuanya, dimanapun panjenengan semua berada bersama dengan keluarga, semoga senantiasa berbahagia. Diberikan kelimpahan, keberkahan, keselamatan, kedamaian, kesejahteraan, ketenangan, kedamaian di dunia sampai di akhirat setelah meninggal dunia dan hidup lagi di alam yang berbeda dengan alam sekarang ini. Semoga semuanya fid dunya hasanah wa fil akhirah juga hasanah. Pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, saya akan menyampaikan ucapan dan ungkapan yang meluruskan pemahaman Romo Kiai Haji Said Akil Siraj yang mengatakan tetap kekeh, tetap konsisten bahwa nasab Wali Songo, khususnya yang Sunan Gunung Jati itu merunut dan dirunut sampai ke Abdul Malik Admat Khan. Lalu ke atasnya sampai Alwi Amul Faqih, sampai ke atasnya sampai Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Ar-Rumi, dan seterusnya sampai Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya yang tidak turut serta hadir pada Haul Wali Songo di Senayan Jakarta kemarin turut serta sedikit berduka karena beliau Kiai Haji Said Akil Siraj justru tidak fokus ke Duriyah Wali Songo bersama dengan penjabaran azas perjuangan mereka para Wali Songo, tetapi justru malah mengkaburkan silsilah Wali Songo yang sudah disepakati oleh para dzurriyahnya bahwa Wali Songo bukan Ba'alawi, tetapi berasal dari silsilah yang lain, yakni dari Musa Al-Kadhim, bukan dari Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Tidak, tetapi justru karena sudah saking lamanya ya informasi yang beliau Kiai Said terima, maka beliau tetap kokoh ke Ba'alawi. Menurut saya perlu dibuka kembali naskah Carita Purwaka Caruban Nagari bahwa ayahanda Sunan Gunung Jati adalah Sultan Mahmud yang bernama Syarif Abdullah Putra Ali Nurul Alim, bukan Nurul Alam, Nurul Alim. Jadi dari Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati itu putra dari Sultan Hud yang berkuasa di negeri Bani Israel dengan istri Raden Roro Santang. Lalu ke Raja Udoro dari Mesir, Jumadil Kabir, raja besar di negeri Kuswo, Zainal Kabir, Zainal Abidin, lalu Husain bin Ali bin Abi Thalib, bin Siti Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada unsur Ba'alawinya di situ. Harusnya itu yang dibuka kembali. Memang tidak kita pungkiri bahwa Wali Songo itu semua mau diakui menjadi dzurriyyah Ba'alawi. Berikut fakta yang terjadi. Mulai dari yang paling tua ya sesepuh para wali Mbah Sunan Maulana Malik Ibrahim ya, Mbah Sunan Ampel ya. Dipegang dulu kuncinya yaitu ayahnya Mbah Sayyid Rahmatullah Sunan Ampel, yaitu Raden Ibrahim As-Samarkan atau terkenal dengan Syekh Ibrahim Asmoro. Pada waktu pertama kali
makam ayahanda dari Mbah Sunan Ampel di Sidoarjo, Palang Tuban ditemukan sekaligus diugar dan diramekan sampai sekarang. Dulunya itu tahun 1900-an, ya, 1990-an, saya itu sudah ke sana. Belum seramai sekarang. Orang-orang di sana itu tidak kenal itu apakah makam dari ayahanda Mbah Sunan Ampel Said Ali Rahmatullah. Hanya kenalnya adalah itu Sunan Gisik. Sunan Gesek atau Sunan Gisik karena dimakamkan di Gisik atau dekatnya pantai. Dari pantai utara Jawa, ya, kota Tuban, sebelah timurnya pelabuhan, itu masuk agak berapa ratus meter ke selatan. Dulunya nggak seramai sekarang. Tahun 1995 saya sudah ke sana. Tidak seperti sekarang, seramai sekarang. Nah, itu dipegang oleh kaum Ba'alawi bahwa nyambungnya silsilah nasab Mbah Syekh Ibrahim Asmarkandi itu ke Abdul Malik Azmat Khan bin Amul Faqih. Lalu masuk ke Ubaidillah atau Abdullah bin Ahmad Al-Abah Al-Atas An-Nafat bin Isa Ar-Rumi dan seterusnya. Inilah yang menyebabkan kacaunya sejarah yang ada di Indonesia. Sejarah di Indonesia ini kita akui bahwa sudah dikuburkan dan dikabarkan dengan sejarah versi penjajah. Mulai dari penjajah Belanda dan bahkan penjajah Inggris juga. Walaupun para penjajah itu mengambil data dari orang-orang pribumi, tapi tidak semuanya. Kenapa? Khusus yang terjadi di Kesultanan Kasepuan Cirebon, Kacirebonan, dan Kanoman ini menjadi kacau. Dari pihak eksternal mengatakan bahwa Mbah Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah itu bukan Ba'alawi, tetapi ada sebagian yang berada di internal Keraton Kanoman, Kasepuan, Kacirebonan mengakui bahwa Mbah Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati itu adalah nasabnya sampai Ubaidillah bin Ahmad Al-Abah. Jadi Ba'alawi. Sama seperti kasus yang terjadi kalau di Surabaya ini di daerah Dresmo. Wong santri ini mau sing deres ngaji marang Romo Yai Ali Akbar. Jadi ada terah sampai sekarang ini di Dresmo atau Sido Resmo atau Sido Sermo, ya, dibolak-balik dibalik-bolak sama dengan jalur, lajur, bolak-balik Roroyono, Noroyono dan seterusnya. Di Dresmo, aslinya Dresmo menjadi Sido Resmo, menjadi Sido Sermo. Kecamatannya Wonocolo, Surabaya Selatan. Itu pecah jadi dua. Kebanyakan mereka tunduk pada Robito Alawiyah, tetap mengikuti kitab Syamsud Dohiro ini. Jadi dipecah menjadi dua. Ada yang berkeyakinan bahwa keturunan Mbah Sunan Gunung Jati termasuk Mbah Syaiban atau Asyibani kalau menurut Al-Idrisi Maroko, ya, itu diakui menurut Syamsud Dohiro bagian dari Duriyah Nabi dari Pamba Alawi. Tapi sebagian kecil ulama sepuh ada yang tidak mau diakui oleh Robito Alawiyah, Duriyah Nabi, tapi dari jalur selain Ba'alawi, dari Mbah Sunan Gunung Jati. Ya, inilah perpecahan sampai ke Pondok Pesantren Sidogiri. Di sana internal pengasuh di sana juga terpecah menjadi dua. Inilah yang terjadi. Inilah kelemahan bangsa Nusantara yang mau dan senang diadu domba, sehingga minim rasa persatuan. Sama seperti apa yang saya sampaikan ini, banyak yang menolak. Padahal saya ini berjuang dengan tujuan murni
untuk memerdekakan pribumi dari perbudakan yang berdasarkan agama. Ingin bangkit merdeka, Nusantara Spreng. Ini semboyan saya, kebangkitan Nusantara. Tapi walaupun begitu, tidak sedikit yang mencemooh saya. Tidak hanya saya, Kiai Haji Imaduddin Utsman, Raden Syarif Rahmat, ya, Muhammad Arif Rahman, dan semuanya dicaci maki, dicemooh, dituduh sebagai begal nasab. Naudzubillah, summa naudzubillah. Saya tidak ingin dianggap suci dzurriyyah Nabi secara biologis. Tidak. Saya hanya seorang pengagum, pengikut setia Rasulullah secara ideologis. Perlu dipahami oleh para pembenci kami dari kalangan Muhibbin Ta'alawi bahwa tujuan kami itu untuk memerdekakan panjenengan semua. Tidak ada kata lain, berdasarkan referensi data dan fakta. Jadi tidak hanya omong kosong belaka, ngawur saja. Oleh sebab itu, marilah kita bersatu. Jangan saling membenci, oke, tetapi kita tetap mencari referensi. Coba mohon ditelusuri naskah Carita Purwaka Caruban Negari bahwa Mbah Sunan Gunung Jati itu bukan dari kalangan Ba'alau. Khusus untuk panjenenganipun Romo Kiai Said Agil Siraj, jangan berada di dua kaki. Politik dua arah dua kaki. Jangan, Yai, monggo jenengan emut, jenengan sadar bahwa apa yang diperjuangkan oleh adik saya Kiai Haji Imaduddin Utsman dan kawan-kawan, termasuk Said Zulfikar Syibani atau Basyaiban Al-Idrisi Maroko, itu untuk meluruskan sejarah. Sejarah yang sudah kadung dikaburkan, dikuburkan oleh penjajah, dikabarkan dengan sejarah yang bermasalah. Sampai sekarang sudah hampir 6 abad, ya, sejak meninggalnya para wali songo, diteruskan oleh dzurriyyahnya, masih menjadi PR sampai sekarang. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Habib Abdurrahman Al-Masyhur, ya, itu juga ada kelemahannya. Jangan dipegang benar 100% adanya. Termasuk ketika sejarah mencatat nama putranya Said Rahmatullah Mbah Sunan Ampel, ya, yang dari ibu yang sama dengan Mbah Sunan Bonang, itu punya adik yang bernama Raden Qasim, Mbah Sunan Derajat, bukan Hashim. Nah, di sini disebutkan di Syamsul Dhairah halaman 525 ini, tawajjaha Ali rahmatullah wa ma'ahu Abdul Fattah wa akhuhu Husain ila Jawa. Wa tazawwaja Aliun binta Amir Tuban al-Musammah Nyai Ageng Manila. Wa ruziko minha waladaini huma Hashim, bukan Hashim, Qasim. Mbah Sunan Derajat itu Qasim, Syahid Qasim atau Raden Qasim. Namanya banyak, tapi tidak ada yang Hashim, nggak ada. Yulaqabu Sunan Derajat wa Ibrahim yulaqabu Sunan Bonang. Nisbatan kullu minhuma ilal makan alladzi yuqimu fihi hasabul adah al-muttabi'ah fi talqibil ashkhas bil idhofah ilal makan. Nama Derajat atau Sunan Mayang Madu atau Syarifuddin, ya. Itu nama Mbah Sunan Derajat. Nah, di sini Hashim berulang kali disebutkan Hashim, bukan Qasim. Nanti Qasim sama Hashim itu beda. Nek Qasim ngono mungkin lesan Jawa, ya. Tapi kalau Hashim ini ya Bani Hashim, bukan Qasim. Sama seperti almarhum putranya Rasulullah SAW, Qasim. Jadi Syahid atau Raden Qasim Sunan Derajat ini aja ada yang keliru, ya, penyebutan nama di Syamsul Dhairah halaman
Jadi saya menyebutkan apa adanya bahwa LWC Vandenberg ini juga ada kelemahan, walaupun Vandenberg ini mengambil informasi dari pribumi, ya, dari Kajirebonan, Ngampel, Giri Kedaton, dari Derajat, ya, dari serat-serat yang lain, tapi tidak lengkap, tidak lengkap. Begitu juga yang dijelaskan secara gamblang oleh Thomas Stamford Raffles selama 5 tahun berkuasa menjadi gubernur jenderal, ya, di Batavia di Jawa yang mengalahkan Hindia Belanda, ya, dengan buku The History of Java. Ini juga banyak kelemahannya, walaupun beliau kita akui sangat cermat dan teliti, karena selain beliau seorang ilmuwan juga sejarawan lah, ya, sejarawan, termasuk ya politikus juga, pemimpin yang benar-benar memperhatikan. Kalau Inggris itu menjajah suatu negara itu dicerdaskan, kalau Belanda dibodohkan. Ini ciri khas penjajah Inggris. Sama seperti Malaysia dan Singapura dulu adalah jajahan Inggris. Ditinggal Inggris, merdeka menjadi bangsa yang lumayan maju. Termasuk India juga pandai berbahasa Inggris. Tidak hanya berbahasa Inggris, juga perekonomiannya di atas kita Indonesia. Karena Belanda menjajah Indonesia Nusantara ini lambat untuk mencerdaskan anak negeri jajahannya, supaya mereka orang-orang Belanda, orang-orang company itu terus-menerus dalam waktu yang lama menikmati kekayaan alam negeri jajahannya. Beda dengan Inggris. Kalau Inggris itu ya dua-duanya, memakmurkan, mencerdaskan bangsa jajahannya. Itu Inggris. Jadi Raffles yang hanya 5 tahun, ya, berkuasa di Indonesia sekarang, Nusantara dulu, ya, mampu mengarang buku The History of Java. Bahkan bisa juga mencatat berapa jumlah penduduk pribumi yang ada di Jawa. Kabupaten Gresik pribuminya 114.000, dari Cina cuma 168. Tidak mencatat Alawi karena belum datang. Raffles ini, Thomas Stamford Raffles ini datangnya ke Nusantara sebelum pemberontakan Raden Mas Ontowiryo Pangeran Diponegoro. Jadi Alawi belum datang. Belum datang. Ada yang datang tapi tidak banyak. Tidak sebanyak setelah pemberontakan Pangeran Diponegoro 1830-an. Jadi di sini Thomas Stamford Raffles tidak mencatat banyak pendatang dari Yaman. Yang mendatangkan imigran Yaman itu Belanda. Setelah 1816 Raffles tidak lagi menjabat sebagai gubernur jenderal di Batavia di Nusantara ini, dialihkan kembali ke Hindia Belanda, dikuasai lagi oleh penjajah sebelumnya. Jadi tidak ada catatan, hanya orang Arab gitu aja, pedagang Arab, ya, yang ada di sekitar pantai, ya, termasuk daerah Ngampel, Bento, daerah Tuban, ya, Manyar, ya, daerah Gresik misalnya. Itu hanya sedikit saja mereka. Jadi para pemirsa dan pendengar sekalian bisa memiliki buku karangan Thomas Stamford Raffles, The History of Java. Penting untuk dimiliki. Walaupun ini buku karangan non-Muslim, ya, sama seperti Kamus Al-Munjid, ya, sama seperti Google, sama dengan handphone, sama dengan internet, sama dengan YouTube, Google, ya, patut untuk kita miliki sebagai tambahan dan perbandingan referensi pemahaman kita tentang sejarah. Karena memang kebiasaan kita itu tutur tinular, ya, tutur tinular, ketok tinular, dari lisan ke lisan, cerita dari mbah ke buyut, ya, ke canggah, ke wareng, dan seterusnya. Sehingga tradisi menulis ini tidak begitu diperhatikan oleh
penduduk Nusantara. Hanya peninggalan yang berbentuk prasasti saja, sama dengan prasasti dan tulisan-tulisan yang ada di Candi Borobudur beserta relief yang ada di sana. Bahkan yang menemukan untuk di ugar kembali adalah ya ini Thomas Stamford Raffles terhadap Borobudur, ya, Biara Budura atau Buana Cakapala di Muntilan Magelang itu. Para pemirsa dan pendengar sekalian, kembali kepada masalah Mbah Sunan Gunung Jati, ya, dan umumnya 6 wali yang lain yang digiring oleh kaum Ba'alawi, imigran dari Yaman, untuk menjadi bagian daripada Dzurriyyah Ba'alawi. Hanya yang sedikit selamat itu ya Mbah Sunan Kalijogo, ya, Raden Said dan Mbah Sunan Muria, karena memang dua-duanya berasal dari anak negeri sendiri dari bangsa Nusantara ini. Jadi berbahagialah, salam hormat kami untuk para kru yang ada di Padasuka, Padepokan Dakwah Sunan Kalijogo, ya, termasuk di situ ada Raden Syarif Rahmat. Salam hormat kagem panjenengan saking kawula. Bait perjuangan panjenengan mirip dengan perjuangan Mbah Sunan Kalijogo. Begitu juga sama seperti Mbah Ainun Najib atau Cak Nun yang hampir sama seperti perjuangan panjenengan. Jadi ini yang perlu diluruskan, pemahaman yang dimiliki yang tertanam selama ini dalam benak memori Kiai Haji Said Agil Siraj. Tolong Kiai Haji Said Agil Siraj untuk belajar lagi, ya. Belajar lagi. Walaupun begitu, saya mengikuti panjenengan Kiai Haji Said Agil Siraj sejak tahun 1990-an. Jenengan memang terbiasa kontra, sering teleneh gitu loh, sering teleneh supaya menantang umat masyarakat Islam ini untuk tertantang lebih maju daripada zona aman, nyaman. Jadi zona yang tidak nyaman dan tidak aman, mendidik masyarakat supaya semakin cerdas. Saya tahu bahwa panjenengan juga punya niat yang baik. Namun bagi masyarakat awam, apa yang jenengan sampaikan pada acara Haul Akbar di Senayan Jakarta, di Al-Istiqlal Jakarta itu membingungkan, tidak sesuai dengan harapan. Saya tidak hadir karena ada ikatan dinas. Seandainya saya hadir pun saya akan kecewa. Kalau tidak hadir saya kecewa, apalagi hadir saya lebih kecewa. Walaupun begitu tetap saya husnudzon tentang panjenengan bahwa jenengan mau hadir pada acara tersebut, ya, sebagai pembuka, sebagai pintu utama dan pertama bangkitnya Dzurriyyah Wali Sana atau Wali Songo yang ada di Nusantara negeri kita Indonesia ini. Supaya memperlihatkan diri bahwa ternyata Dzurriyyah Wali Songo itu ada, yang selama ini banyak yang tiarap, ya, tidak memperlihatkan jati dirinya, ya, sekarang sudah kelihatan. Nanti insya Allah saya harapkan untuk ditiru di setiap provinsi dan kota, kabupaten yang ada di Jawa, Sumatera, Borneo atau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku serta Papua. Ditiru. Tidak hanya khol-khol Wali Songo, tapi khol-khol ulama-ulama setempat. Memang kita tidak pungkiri bahwa tradisi khol itu mirip dengan tradisi Syiah. Syiah memang senang khol. Kalau Sunni yang ala Imam Hambali, ya, itu tidak terlalu memperhatikan khol. Tapi kalau misalkan khol tujuannya untuk kebaikan, ya anggaplah sebagai bid'ah yang hasanah, sebagai media dakwah untuk mengingat manakib atau sejarah yang dikholi itu sehingga mampu untuk meneladaninya. Jadi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang diperingati adalah hari lahirnya, tapi kalau selain Rasulullah itu yang diperingati adalah hari wafat atau meninggalnya, haul, mengingat setiap tahunnya. Ditiru oleh orang-orang Jawa tradisional itu setiap tahun yang mengkholi, ya,
mengkholi ayah atau ibundanya, atau mbahnya, atau buyutnya, atau sesepuhnya. Setiap tahun kalau punya rezeki ya, kalau tidak ya cukup mengingat sederhana saja. Para pemirsa dan pendengar sekalian, rahimakumullah, sekali lagi PR bagi semua yang ingin mencari kebenaran tentang silsilah Mbah Sunan Gunung Jati khususnya. Yakni carilah naskah Carita Purwaka Caruban Nagari atau Carito Purwoko Caruban Nagari, bahwa ayahanda Sunan Gunung Jati adalah Sultan Mahmud yang bernama Syarif Abdullah, putra dari Ali Nurul Alim. Jadi tidak ada hubungannya dengan Mbah Alawi. Begitu juga mulai dari Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, ya, Sunan Kudus, itu juga tidak ada hubungannya dengan Mbah Alawi. Tolong jangan diba'alawikan semua. Sebab saya Surabaya, dekat Ampel, tetapi tidak banyak orang yang tahu di mana rumah asli saya di Ampel itu. Karena apa? Saya mengerti bahwa selama ini Ampel sendiri itu dikuasai oleh kaum Ba'alawi. Setiap kali narasumber yang mengisi Mau'idhatul Hasanah pada acara Khol setiap tahun Mbah Sunan Ampel, Said Ali Rahmatullah, selalu mendatangkan para khatib. Karena memang diintimidasi. Mohon maaf. Ketika yang datang itu Gus Dur pada waktu beliau jadi presiden, ngisi ceramah di sana itu banyak yang menghujat, tidak suka. Itu memang karakter mereka. Tidak hanya itu, pengumuman buat panitia makam Mbah Sunan Muria Raden Said di Gunung Muria, bukan Muria aslinya. Gunung apa? Gunung Muria Podo itu bukan Muria aslinya. Rahtawu, ya. Gunung Rahtawu, sebelah utara 18 km kota Kudus. Gunung Rahtawu, darah sing ditawu, Retawu. Lalu karena mengambil sejarah di Yerusalem itu ada perbukitan Moria. Terus Getas Pejaten dirubah menjadi Kudus karena Mbah Said Ja'far Shadiq pernah nyantri di sana, akhirnya dibawalah namanya menjadi nama kota Kudus dan gunungnya menjadi Gunung Moria atau Murio Podo identik dengan bangsa Lemuria. Aslinya Gunung Rahtawu. Mohon panitia Hall Mbah Sunan Muria jangan mendatangkan Habib. Datangkanlah kiai-kiai pribumi, umbuan kiai-kiai sepuh yang ada di Indonesia ini. Saya tidak melontarkan kata nada kebencian, tidak menyebar kebencian, tidak, tetapi untuk kehormatan umat Islam yang ada di Indonesia. Karena umat Islam arus bawah yang awam ini tidak tahu apa-apa, ngikuti aja imamnya. Sama seperti perebutan masjid, perebutan makam, menciptakan makam-makam baru yang dilakukan oleh kaum Ba'alawi yang sampai saat ini masih terjadi. Kalau tidak ditanggulangi, dibentengi umat ini, maka bagaimana yang terjadi nanti? Terus sebab itu saya berbicara tidak berdasarkan omong kosong belaka, tapi berdasarkan data, referensi yang ada yang saya miliki. Sangat disayangkan, sayang seribu sayang, Ketua Les Bumi almarhum Kiai Haji Agus Sunyoto, asli Malang, Jawa Timur, wafat tahun 2021 kemarin. Semoga dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal baik dan ibadah perjuangannya, dijadikan karya-karyanya menjadi ilmu yang bermanfaat yang dapat beliau nikmati ila yaumil qiyamah. Beliau sangat antusias betul, bahwa beliau sangat sadar bahwa ternyata perubahan sejarah silsilah Wali Songo itu dimulai sejak pertengahan abad 20. Dimulai dari pertengahan abad 19. 1850-an ke atas sampai
1900-an. Dibaalawikan semua, digiring, diseret ke situ semua. Dan kiai atau ulama-ulama Nusantara pribumi ini banyak yang diam saja. Inilah momen kebangkitan. Dan alhamdulillah setelah acara di Istiqlal Jakarta, banyak di antara Duriyah Wali Sana atau Wali Songo mulai bangkit. Inilah lambang daripada Nusantara Prime, kebangkitan Nusantara. Semoga Nusantara Indonesia tetap jaya raya, selamanya memakmurkan semua masyarakat. Menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mengemban amanah dari Yang Maha Kuasa untuk semuanya, tidak peduli suku, bangsa, ras dan agamanya. Tidak mengedepankan isu memecah belah sara suku antar ras dan agama. Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan untuk semuanya, khususnya Romo Kiai Haji Said Agil Surat yang saya hormati. Dengan tolong untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan pemikiran-pemikiran panjenengan supaya umat ini tidak bingung, tidak kecewa. Mungkin kemarin itu ketua panitianya yang tidak membriefing ya, atau kurang sempurna. Ya Allah wa alam ya, tetap alhamdulillah bisa terlaksana itu ya alhamdulillah. Yang hadir lebih dari 7.000 ya alhamdulillah. Cuma yang saya kecewakan yaitu narasumber utama yang kita tunggu-tunggu malah justru mengecewakan. Saya secara pribadi ya sedikit kecewa walaupun saya nggak hadir, tapi tetap mendukung, mendoakan dari jauh. Semoga perjuangan kalian wahai Duriyah Wali Songo diberikan jalan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dunia wa ukhra, dunia sampai di akhir. Demikian, wallahu a'lamu bissawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.